Tunggu. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang guru baru di sebuah sekolah. Pada hari pertama mengajar, guru baru yang bernama Maya ini membuat kejutan dengan melemparkan semua lembar ujian siswa ke lantai, meminta mereka memungutnya sendiri. Hal itu dilakukannya karena nilai siswa sangat buruk, sehingga menurutnya mereka tidak pantas dipanggil namanya. Guru tersebut hanya memanggil nama 3 siswa terbaik di kelas, yang berhak menerima kembali lembar ujiannya dengan cara biasa. Sebaliknya, siswa dengan nilai terendah malah dihukum menjadi ketua kelas. Namun, tugas ketua kelas bukan untuk mengatur teman-teman sekelasnya, melainkan membersihkan toilet yang bau. Mengapa guru ini bertindak tidak adil? Rupanya tujuannya adalah agar para siswa yang pintar memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Namun, tekanan yang diberikan guru ini akhirnya memicu perlawanan dari seluruh siswa. Meski begitu, ia tetap tidak peduli, dan dengan tegas mengatakan bahwa hanya orang malas yang mengeluh tentang ketidakadilan nasib. Ia menambahkan bahwa orang yang rajin dan bekerja keraslah yang akan menikmati kehidupan bahagia. Sadarlah kalian, tegasnya, meninggalkan siswa-siswa yang terkejut dengan perilaku guru baru yang begitu kasar ini. Pada hari pertamanya, ibu guru Maya bahkan langsung mengadakan ujian mendadak. Kazumi, salah satu siswa, sangat gugup karena sama sekali tidak siap. Saat hendak menuliskan namanya di lembar ujian, pensil satu-satunya miliknya tiba-tiba patah. Ia ingin meminjam pensil dari teman di sebelahnya, tetapi tatapan tajam guru membuatnya takut. Terpaksa, Kazumi mencoba memperbaiki pensilnya dengan kuku. Berbeda dengannya, Yusuke, siswa lain, terlihat lebih santai. Ia bahkan menggunakan penghapus sebagai dadu untuk menjawab soal secara acak berdasarkan keberuntungan. Saat hendak diam-diam memberikan pensilnya kepada Kazumi, guru itu menangkap basah mereka dan menuduh Yusuke melakukan kecurangan. Kazumi yang tidak tahu harus berbuat apa hampir menangis. Pada akhirnya, ia hanya menyerahkan lembar ujian kosong. Namun, sebelum hasil ujian diumumkan, guru kembali membuat aturan baru. Kali ini, siswa dengan nilai tinggi tidak hanya diberikan hak untuk memilih tempat duduk terlebih dahulu, tetapi juga diperbolehkan datang terlambat atau bahkan bolos tanpa alasan. Tempat duduk di kelas pun segera terisi, meninggalkan Kazumi dan Yusuke yang tidak belajar dalam kebingungan. Skenario yang paling ditakuti Kazumi akhirnya menjadi kenyataan. 2 siswa yang kurang beruntung, Kazumi dan Yusuke, akhirnya diangkat menjadi ketua dan wakil ketua kelas sesuai instruksi guru. Setiap hari mereka harus pulang paling akhir setelah membersihkan toilet. Yusuke yang nakal tampak santai menjalani hukuman ini, namun Kazumi sangat tidak suka. Malangnya, masalah tidak berhenti di situ. Pada hari berikutnya saat Kazumi membagikan makanan kepada teman-teman sekelas, ia tidak sengaja menjatuhkan makanannya, yang menyebabkan kekacauan di ruang kelas. Saat Kazumi bingung dan panik, guru membuat keputusan aneh. Sisa makanan harus diambil untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian baru dibagikan kepada 5 siswa dengan nilai tertinggi. Para siswa tidak puas dengan keputusan ini, tetapi guru dengan serius menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk mengajarkan mereka menghargai makanan yang sulit didapat, sambil menyindir bahwa siswa yang tidak mendapat makanan harus menyalahkan nilai mereka yang buruk dan ketidakmampuan ketua kelas. Dengan sikapnya yang tegas, guru membuat para siswa tidak bisa membantah. Akhirnya, rasa kesal mereka dilampiaskan pada Kazumi dan Yusuke dengan tatapan penuh penyesalan. Kazumi, yang merasa semakin tertekan, tidak hanya kelaparan, tetapi juga harus tetap bertugas membersihkan toilet. Saat pulang, Kazumi menceritakan semua masalahnya kepada kakaknya. Sang kakak memberikan saran yang membuat Kazumi sadar. Jika ingin menghilangkan perlakuan buruk guru, Kazumi harus mendapatkan nilai bagus pada ujian berikutnya. Termotivasi untuk mendapatkan penghormatan dari guru, Kazumi bertekad untuk belajar keras. Namun, menjadi siswa dengan nilai tinggi dalam waktu singkat adalah tantangan besar. Ia kesulitan mencatat pelajaran karena guru menghapus tulisan di papan terlalu cepat, sehingga ia terpaksa meminjam catatan teman. Sementara itu, para siswa pintar mendapatkan perhatian khusus dari guru. Meski begitu, Kazumi tidak menyerah dan justru semakin termotivasi. Setiap hari, Kazumi belajar hingga larut malam dan meminta bantuan kakaknya untuk mengajari pelajaran tambahan. Di jalan menuju sekolah pun, ia terus membaca catatan. Hari ujian akhirnya tiba, dan kali ini Kazumi merasa lebih siap. Ia memeriksa dengan cermat apakah perlengkapannya sudah lengkap. Namun, karena terlalu fokus pada ujian, ia lupa ke toilet saat waktu istirahat, menyebabkan perutnya terasa sakit. Saat itu, guru masuk ke kelas dengan membawa lembar ujian, dan Kazumi harus menghadapi tantangan ujian dengan semua persiapan dan usahanya. Kazumi merasa sakit perut selama ujian, tetapi tidak berani meminta izin ke toilet. Dengan berat hati, ia melanjutkan ujian meskipun semakin sulit menahan rasa sakit karena terlalu tegang. Beberapa kali Kazumi berniat meminta izin, tetapi di bawah tatapan tajam guru, ia hanya bisa menahan diri. Waktu berjalan cepat dan Kazumi mulai berkeringat deras. Akhirnya, ia tidak tahan lagi dan memberanikan diri meminta izin. Tetapi guru menolak dengan keras, bahkan menyalahkan Kazumi karena tidak mengatur waktunya dengan baik. Di tengah kebimbangan Kazumi, Hikaru, siswa terbaik di kelas, berdiri dan memohon kepada guru agar Kazumi diizinkan ke toilet.
guru tetap bersikeras bahwa aturan harus ditaati dan menganggap Kazumi mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyontek. Hikaru menentang pendapat guru dengan tegas menyatakan bahwa Kazumi bukan orang seperti itu dan guru telah salah menilai usaha kerasnya. Keberanian Hikaru membuat teman-teman sekelas terkesan, meskipun ia secara terang-terangan menentang otoritas. Kali ini, guru tidak marah, tetapi malah tampak sedikit puas, lalu memberi Hikaru pilihan. Terus memperjuangkan Kazumi atau kehilangan hak mengikuti ujian. Tanpa ragu, Hikaru memilih untuk mengorbankan ujiannya dan meninggalkan kelas bersama Kazumi. Hikaru membawa Kazumi ke toilet, tetapi di tengah jalan, Kazumi akhirnya tidak bisa menahan lagi dan menangis malu karena insiden memalukan itu. Hikaru yang penuh pengertian segera menenangkan Kazumi dan membawanya ke ruang ganti untuk membersihkan diri. Ia berjanji untuk menjaga rahasia Kazumi agar tidak ada yang tahu kejadian tersebut. Namun, saat keduanya kembali ke kelas, guru mengumumkan bahwa Kazumi dicopot dari posisi ketua kelas karena dianggap tidak layak. Posisi tersebut diserahkan kepada Hikaru yang telah menunjukkan keberanian dan rasa keadilan dengan membela Kazumi. Meskipun Kazumi kehilangan jabatannya, dukungan Hikaru menunjukkan persahabatan yang tulus dan nilai-nilai solidaritas di tengah tekanan. Guru menambahkan aturan baru di kelas, yaitu siapapun yang berani menentang guru tanpa memandang prestasinya akan dihukum menjadi ketua kelas. Aturan ini memicu ketidakpuasan di antara para siswa yang kemudian mulai membicarakan latar belakang guru mereka. Mereka mengetahui bahwa guru tersebut dulunya mengajar di sekolah ternama, tetapi tiba-tiba menghilang selama 2 tahun sebelum akhirnya ditugaskan di sekolah mereka. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa guru tersebut pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Para siswa bahkan berniat melibatkan orang tua mereka untuk meminta penjelasan dari pihak sekolah. Sementara itu, Kazumi merasa takut jika orang tuanya mengetahui masalah ini, terutama karena ia telah 2 kali mendapatkan nilai 0 dalam ujian. Ketakutannya menjadi kenyataan ketika pulang ke rumah dan menemukan ibunya sedang berbicara dengan orang tua temannya di telepon. Ibunya mengetahui bahwa Kazumi tidak hanya sering kelaparan di sekolah, tetapi juga dipaksa melakukan pekerjaan kasar untuk kelas. Marah atas perlakuan tersebut, Ibu Kazumi mengajak sekelompok orang tua lainnya untuk mendatangi sekolah. Ketika orang tua berkumpul di kantor kepala sekolah, para siswa bersorak gembira, mengira guru mereka akan menerima ganjarannya. Namun, Kazumi merasa ada yang tidak beres. Guru tersebut memasuki ruangan dengan tenang, tanpa sedikit pun terganggu oleh suasana tegang. Bahkan saat dihadapkan pada kemarahan orang tua, ia tetap tenang dan menyarankan untuk berbicara secara pribadi dengan setiap orang tua. Yang mengejutkan, setelah berbicara dengan guru tersebut, semua orang tua mulai memuji bahwa ia adalah guru yang baik. Ternyata guru ini sangat pandai memahami kekhawatiran para orang tua, terutama soal prestasi anak-anak mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan memberi perhatian khusus pada kemajuan setiap siswa. Dengan kecerdasannya, ia juga membangkitkan empati di kalangan para ibu dengan berbagi pengalaman tentang perjuangan seorang ibu, membuat mereka merasa didengar dan dimengerti. Akhirnya, guru berhasil mengatasi krisis tersebut dengan mudah. Para orang tua meninggalkan sekolah sambil tersenyum. Namun harapan para siswa untuk melihat guru mereka kalah pupus. Setelah itu, guru muncul di hadapan siswa dengan sikap angkuh dan mengungkapkan alasan mengapa para orang tua berubah pikiran. Para siswa yang masih belum berpengalaman hanya bisa pasrah menghadapi situasi tersebut, meski mereka tak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang otoritas sang guru. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah lebih dulu melawan guru tersebut. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pelajaran berlangsung, seorang pria bersenjata tiba-tiba menyerbu ke dalam kelas dengan pisau. Para siswa panik dan berhamburan keluar dengan ketakutan. Di tengah situasi genting, seorang guru wanita mencoba menghadapi pria bersenjata itu dengan garpu baja, tetapi tenaganya yang lemah membuatnya kalah. Ketika penjahat itu hendak menyerang para siswa, sang wali kelas muncul dan menjatuhkannya dengan cepat. Ternyata kejadian tersebut hanyalah simulasi yang diatur oleh kepala sekolah. Namun, sebelum simulasi berlanjut, Ibu Maya menghentikannya dan secara terbuka mengecam kepala sekolah, menyatakan bahwa simulasi ini hanya demi formalitas untuk memenuhi pemeriksaan pihak atasan. Kemudian, Yusuke mencoba menantang Ibu Maya dengan mempertanyakan apakah ia benar-benar mampu melindungi mereka dalam situasi berbahaya. Tak disangka, guru itu menerima tantangan tersebut dan dengan mudah mengalahkan staf pelatih hanya dalam beberapa gerakan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terpana, termasuk kepala sekolah yang tak bisa berkata apa-apa. Setelah kembali ke kelas, guru memperingatkan para siswa untuk tidak lagi melakukan perlawanan sia-sia, mengklaim bahwa ia mengetahui semua kesalahan mereka. Ia bahkan mengancam akan melaporkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada orang tua mereka. Siswa-siswa awalnya menganggap ancaman itu hanya gertakan, tetapi sang guru mulai membuktikan klaimnya. Ia menunjukkan foto seorang siswi yang sedang menjalin cinta di usia dini, dan memutar rekaman suara siswa lain yang berbicara buruk tentang orang tua mereka. Ketika Yusuke berdiri, dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, dan tidak takut pada ancaman guru, sang guru dengan dingin membongkar rahasianya yang bahkan lebih besar, yaitu terkait ibunya yang entah berada di mana.
Siswa-siswa lainnya hanya bisa terdiam melihat kejadian ini. Guru tersebut mengungkapkan bahwa Yusuke telah ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan di panti asuhan. Ketika para siswa mengetahui rahasia keluarga Yusuko, mereka terkejut melihat sisi lain dari teman mereka yang biasanya ceria dan santai. Guru itu terus menekan Yusuke, mengatakan bahwa sikap cerobohnya hanyalah bentuk pelarian dari kenyataan pahit bahwa ia merasa tidak dicintai. Ucapan guru ini membangkitkan rasa rendah diri yang mendalam dalam hati Yusuke. Namun, guru tidak berhenti di situ dan terus melontarkan kata-kata yang semakin menyakitkan. Melihat temannya dipermalukan seperti itu, Kazumi tidak tahan lagi. Dengan keberanian, ia membela Yusuke dan mengatakan bahwa meskipun Yusuke bukan siswa yang pintar, ia memiliki hati yang baik dan selalu membantu teman-temannya saat mereka dalam kesulitan. Kazumi juga menegaskan bahwa Yusuke memiliki banyak kelebihan yang bahkan tidak diketahui oleh guru. Ia meminta guru untuk tidak menyeret keluarga Yusuke ke dalam pembahasan. Ucapan Kazumi tampaknya sedikit menyentuh hati guru, tetapi guru tetap keras dan malah menghukum Kazumi. Ia memutuskan bahwa mulai saat itu, semua pekerjaan rumah tangga kelas akan menjadi tanggung jawab Kazumi sebagai akibat dari pembangkangan terhadap guru. Meski demikian, tanpa disadari oleh siswa, guru telah mulai memengaruhi mereka secara perlahan. Untuk meningkatkan suasana belajar, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Ia menetapkan aturan bahwa jika satu anggota kelompok membuat kesalahan, maka seluruh kelompok akan menanggung konsekuensinya. Selain itu, guru juga mendorong siswa untuk saling mengawasi dan menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang melaporkan pelanggaran. Aturan baru ini segera membuahkan hasil. Ketika seorang siswi melaporkan bahwa dompetnya dicuri di kelas, guru menangani masalah itu dengan serius. Ia meminta setiap siswa untuk menuliskan siapa yang mereka curigai. Daftar nama tersangka kemudian akan difokuskan untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, guru tidak menyangka bahwa para siswa akan menunjukkan solidaritas yang begitu kuat dalam menghadapi situasi ini. Tidak satu pun siswa menuliskan nama yang mereka curigai dalam kasus pencurian dompet. Mereka bersorak gembira, merasa bahwa guru tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, mereka meremehkan sistem kelompok yang telah dibuat. Sebagai hukuman kolektif, semua siswa diwajibkan menulis esai sebanyak 10.000 kata dan waktu pulang sekolah diperpanjang setengah jam. Begitu aturan ini diumumkan, keluhan mulai terdengar di seluruh kelas. Yang paling kecewa adalah gadis yang kehilangan dompetnya, karena meskipun ia adalah korban, ia tetap harus menerima hukuman yang sama. Guru kemudian mengingatkannya bahwa ia adalah bagian dari kelas dan bertanggung jawab atas dinamika kelompok. Pada awalnya, para siswa tidak terlalu memperhatikan konsekuensi ini, tetapi seiring waktu, konflik mulai muncul di antara mereka. Hubungan yang sebelumnya harmonis berubah menjadi perpecahan dan suasana kelas menjadi kacau. Guru yang sudah memperkirakan hal ini memilih untuk tidak campur tangan dan membiarkan situasi berkembang. Hari demi hari, tekanan yang dirasakan Erika, siswa yang mencuri dompet, semakin berat. Suatu hari, ketika ia mencoba membuang dompet untuk menghilangkan bukti, ia tidak sengaja bertemu Kazumi, karena merasa tidak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Erika mengakui bahwa ia mencuri dompet itu karena rasa iri. Namun, ia terlalu takut untuk mengakui kesalahan kepada guru, sehingga ia meminta Kazumi untuk diam-diam mengembalikan dompet itu. Meskipun ragu, Kazumi akhirnya setuju. Namun, saat Kazumi sedang mengembalikan dompet itu, ia dipergoki oleh Hisako, yang langsung melaporkannya kepada guru tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Meski diberikan kesempatan untuk berbicara, Kazumi menolak mengungkapkan kebenaran agar tidak mengkhianati Erika. Akibatnya, Kazumi harus meminta maaf di depan kelas sebagai hukuman, dan sejak saat itu, ia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Hanya Yusuke yang percaya bahwa Kazumi tidak bersalah. Tekanan di kelas yang semakin tinggi membuat Yusuke merasa tidak betah, dan ia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Kazumi terkejut bahwa satu kejadian ini telah memicu begitu banyak konflik. Ia kemudian mendatangi Erika lagi, berharap Erika akan mengakui kesalahannya. Namun, Erika justru marah dan menyalahkan Kazumi karena mencegahnya menghancurkan bukti. Lebih buruk lagi, Erika berbicara buruk tentang Kazumi di depan teman-teman mereka, memperburuk situasi dan membuat Kazumi semakin tersudut. Pada akhirnya, Erika bahkan memutuskan hubungan pertemanan dengan Kazumi. Hal ini sangat mengejutkan Kazumi, karena semua niat baiknya justru dibalas dengan sikap dingin. Meskipun hatinya terluka, ia hanya bisa menahan diri. Namun, situasi semakin memburuk. Erika memprovokasi teman-teman lain untuk mengejek Kazumi. Mereka mulai mencoret-coret bukunya dan bahkan menumpahkan air di depan pintu sehingga Kazumi basah kuyup. Melihat Kazumi yang dalam keadaan kacau, Erika tertawa puas di samping. Kazumi, yang merasa terhina, meninggalkan kelas dengan perasaan sedih. Namun, saat ia mencoba menghindar dari situasi itu, gurunya menghadangnya. Tanpa rasa kasihan, guru tersebut malah memarahi Kazumi karena sikapnya yang selalu melarikan diri. Guru menggenggam tangannya dengan tegas dan berkata bahwa Kazumi harus menghadapi masalah ini dengan kekuatannya sendiri. Kata-kata sang guru membuat Kazumi merenung, memikirkan alasan dibalik sikap gurunya. Ia pun menyadari bahwa hubungannya dengan teman-teman sekelas adalah takdir yang tidak boleh ia biarkan berakhir dengan penyesalan saat kelulusan nanti.
Kazumi kemudian memutuskan untuk berubah sepenuhnya. Ia mengungkapkan pemikirannya kepada Yusuke, teman yang sebelumnya memutuskan keluar dari sekolah. Yusuke, yang tidak ingin Kazumi terus terisolasi, akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Bersama-sama mereka saling mendukung, siap menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada. Keesokan harinya, saat bel masuk berbunyi, Kazumi dan Yusuke masuk ke kelas tepat waktu dan dengan percaya diri berjanji kepada guru mereka untuk tidak lagi menghindari masalah di masa depan. Guru mereka merasa senang mendengar hal itu, tetapi tetap berkata dengan dingin, "Jangan berpikir bahwa kalian bisa santai saat liburan musim panas nanti." Ternyata guru tersebut berniat membatalkan liburan musim panas dan mewajibkan semua siswa untuk tetap belajar di sekolah. Selama periode itu, guru akan memberikan nilai poin kepada kelompok yang berprestasi. Sebaliknya, kelompok dengan nilai paling sedikit akan menerima hukuman berat. Sementara kelompok terbaik akan lebih cepat lulus dan diperkenalkan ke sekolah menengah ternama. Ketika libur dibatalkan, para siswa merasa tidak nyaman. Namun, begitu orang tua mendengar bahwa guru akan memberikan les tambahan secara gratis, mereka sangat mendukung. Para siswa pun tidak memiliki pilihan lain selain berusaha mendapatkan penghargaan berupa bunga merah kecil. Dalam waktu singkat, suasana berubah, dan antusiasme mereka terlihat dalam semua pelajaran, baik olahraga maupun akademik. Bahkan saat makan siang, semangat mereka tetap tinggi. Namun, Kazumi merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa bahwa teman-temannya telah kehilangan kegembiraan dan kebebasan yang dulu ada. Malam itu, Kazumi menghabiskan waktu menulis surat kepada setiap teman sekelasnya, berharap dapat mengingatkan mereka akan ketulusan dan kepolosan mereka. Namun, ketika ia meletakkan surat-surat itu di meja teman-temannya, mereka malah menganggapnya bodoh. Erika bahkan langsung merobek surat yang telah Kazumi tulis dengan penuh kesungguhan. Melihat hal itu, Kazumi hanya bisa berdiri dengan sedih di depan pintu. Yusuke yang tidak tahan melihat kejadian tersebut mencoba menghentikan mereka, tetapi justru terlibat dalam perdebatan dengan teman-teman sekelasnya. Kazumi segera berusaha melerai, namun ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Teman-teman sekelasnya terdiam melihat kejadian itu, dan untungnya guru segera datang dan membawanya ke ruang kesehatan, di mana Kazumi dirawat seperti seorang perawat profesional. Yusuke merasa simpati atas apa yang menimpa Kazumi dan dengan marah menegur teman-temannya. Karena tidak menghargai niat baiknya, ia menekankan bahwa teman sekelas seharusnya saling mendukung. Teman-teman sekelasnya akhirnya menyadari kesalahpahaman mereka dan merasa sangat bersalah. Yusuke dengan hati-hati mengumpulkan potongan-potongan surat yang sudah disobek. Melihat hal itu, Hikaru ikut membantu. Setelah membaca surat-surat tersebut, mereka pun memahami bahwa Kazumi tidak pernah marah atas perlakuan mereka. Mata mereka mulai berkaca-kaca karena terharu. Ketika Kazumi kembali ke kelas dengan langkah tertatih-tatih, guru tetap memintanya membersihkan lorong sekolah. Hal ini memicu rasa simpati dari teman-temannya, dan Hikaru menjadi yang pertama berdiri untuk membantu Kazumi. Namun, guru memperingatkannya bahwa ia mungkin akan dikucilkan karena membela Kazumi. Meski demikian, setelah mendengar peringatan itu, satu persatu teman sekelas lainnya juga berdiri, menunjukkan bahwa mereka bersedia membantu Kazumi bersama-sama. Beberapa siswa lainnya berdiri meski tahu tindakan itu bisa membuat mereka kehilangan rekomendasi kelulusan. Mereka tetap memilih untuk bersatu. Kazumi yang melihat solidaritas tersebut merasa terharu, merasa usahanya selama ini tidak sia-sia. Sementara itu, guru yang menyaksikan para siswa bersatu sama sekali tidak panik. Di dalam hatinya, ia justru merasa puas, karena inilah yang ia inginkan. Namun, ia tetap tidak berniat berhenti menguji para siswa, bahkan berencana memberikan tantangan yang lebih sulit. Guru kemudian menemui Erika dan mengungkapkan bahwa ia sudah tahu Erika adalah pencuri dompet. Guru memintanya menjadi mata-mata. Erika, yang merasa bersalah, tidak punya pilihan selain setuju. Namun, tanpa disadari, seorang siswa melihat kejadian itu dan segera menyebarkan kabar bahwa Erika adalah pencuri. Akibatnya, Erika merasa sangat malu karena dihakimi oleh teman-temannya. Malam harinya, dalam keadaan marah dan frustrasi, Erika merusak kelas, bahkan berniat menghancurkan semuanya. Ketika situasi semakin genting, guru datang untuk menghentikannya. Tapi tiba-tiba, Erika mengambil senjata dan berusaha menyerang guru. Guru tetap tenang. Tetapi dalam pergulatan tersebut, ujung bajunya tersingkap, memperlihatkan bekas luka panjang yang mengejutkan semua siswa, termasuk Erika. Semua orang bertanya-tanya tentang masa lalu sang guru yang penuh keberanian. Erika, yang merasa terpojok, meluapkan kemarahannya pada guru, menyalahkannya karena meminta seorang anak berusia 12 tahun menjadi mata-mata. Guru dengan tenang bertanya mengapa Erika tidak menolak jika merasa tidak nyaman, dan menekankan bahwa setiap orang, bahkan anak-anak, harus belajar bertanggung jawab atas keputusan mereka. Kata-kata guru tersebut membuat Erika tersadar, dan ia menangis penuh penyesalan. Keesokan harinya, Erika merasa enggan pergi ke sekolah, takut menghadapi teman-temannya. Namun, Kazumi datang menjemputnya, menunjukkan bahwa ia telah memaafkan Erika dan masih menganggapnya sebagai sahabat. Kebaikan hati Kazumi menyentuh Erika,
Dan yang lebih mengejutkan, seluruh teman sekelas juga memaafkan Erika atas kesalahan yang telah ia lakukan. Melihat kekompakan para siswa, hati sang guru dipenuhi rasa bahagia. Namun, keesokan harinya ketika guru melangkah masuk ke dalam kelas, semua siswa terkejut. Mereka mendapati sang guru telah berubah. Tidak ada lagi ekspresi serius seperti biasanya. Kini ia tampak lebih ramah dan hangat. Para siswa bahkan mulai bertanya-tanya apakah guru mereka memiliki kepribadian ganda. Menyadari kebingungan murid-muridnya, guru meminta maaf dan menjelaskan bahwa selama ini ia bersikap tegas untuk memotivasi mereka. Sekarang, setelah melihat perubahan positif dalam diri mereka, ia memutuskan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Kazumi merasa sangat senang, namun tiba-tiba ia terbangun oleh Yusuke. Ternyata semua kejadian indah itu hanyalah mimpi. Kenyataannya, sebentar lagi mereka akan lulus dan lepas dari cengkraman guru tersebut. Meski begitu, siswa-siswa tidak menyadari bahwa kesulitan yang diberikan sang guru justru membuat persahabatan di antara mereka semakin erat. Untuk mengabadikan kenangan indah itu, mereka memutuskan untuk membuat sebuah kenang-kenangan khusus dalam waktu seminggu. Awalnya, mereka mengira guru tidak akan mengizinkan proyek itu karena akan menyita waktu belajar. Namun, di luar dugaan, guru tersebut memberikan persetujuannya. Dengan penuh semangat, para siswa membeli papan kayu dan dengan sabar mengukirnya bersama-sama. Setelah semua papan selesai diukir, mereka membawanya ke ruang kegiatan dan menyusun potongan-potongan itu satu persatu. Hasil akhirnya adalah sebuah kenang-kenangan berupa ukiran wajah setiap siswa yang membentuk simbol besar bertuliskan kata persahabatan. Namun, di tengah kegembiraan itu, mereka lupa satu hal penting. Kenang-kenangan tersebut belum lengkap tanpa kehadiran sang guru. Ketika mereka sedang bersuka cita, sang guru kembali mengejutkan mereka dengan mengeluarkan selembar kertas berisi nilai-nilai dan rahasia setiap siswa. Ia meminta mereka untuk secara sukarela mendaftar ke sekolah menengah swasta, karena setiap orang tua pasti ingin anak mereka melanjutkan pendidikan di sekolah terbaik. Melihat rahasianya tertulis di sana, Kazumi merasa cemas dan gelisah. Kazumi menceritakan kepada Yusuke bahwa dulu dia sengaja membuang kuas lukis milik kakaknya dan berbohong kepada ibunya, bahwa kuas itu hilang. Ibunya pun percaya dan membelikannya yang baru. Setelah sekian lama mengakui kesalahan tersebut terasa sulit. Tak lama kemudian, diskusi mengenai pendaftaran sekolah dimulai. Guru berdiskusi satu persatu dengan orang tua murid, namun Kazumi tetap bersikeras ingin mendaftar di sekolah menengah negeri. Baginya, masuk sekolah swasta tidak menjamin masa depan yang lebih baik, seperti masuk universitas ternama atau mendapatkan pekerjaan bagus. Melihat ibunya tidak bisa membujuk Kazumi, guru pun ikut berbicara dan menasihatinya untuk menjadi anak yang mendengarkan orang tua. Guru memperingatkan bahwa jika Kazumi tidak setuju dengan pendapat orang tuanya, ia hanya punya dua pilihan, meninggalkan rumah dan hidup mandiri, atau meyakinkan orang tua untuk memahami pandangannya. Sambil memainkan buku catatan di tangannya, guru itu mengingatkan Kazumi bahwa ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain di dalam komputer. Kazumi pun akhirnya menurut dan mengikuti arahan gurunya. Metode tersebut ternyata efektif, karena akhirnya para siswa setuju untuk mengikuti keinginan orang tua mereka. Setelah semua siswa selesai mendaftar, guru menjelaskan alasannya. Ia memahami bahwa setiap siswa memiliki impian masing-masing, tetapi sebagai orang tua, mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Meskipun terkadang hal itu bisa menghambat perkembangan pribadi, guru meminta maaf karena ia merasa bertanggung jawab atas pendidikan mereka atas permintaan orang tua. Setelah berkata demikian, guru memberikan tatapan penuh makna kepada para siswa. Namun, para siswa sulit memahami maksud mendalam dari kata-kata tersebut dan merasa bahwa guru itu bersekongkol dengan orang tua untuk melawan mereka. Kemudian, para siswa berkumpul lagi untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Saat mereka merasa buntu, salah satu siswa mengusulkan untuk melaporkan guru tersebut ke dinas pendidikan, yang mungkin saja dapat menyebabkan guru itu dipecat. Kazumi menolak gagasan tersebut karena menurutnya itu tindakan licik dan tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelinap ke ruang guru dan menghapus semua bukti dari komputer sang guru, agar tidak ada lagi ancaman di masa depan. Ketika para siswa bersorak gembira, setelah berhasil menyelinap ke ruang guru, tiba-tiba sang guru muncul seperti bayangan. Ternyata ia sudah mempersiapkan segalanya dengan membuat salinan dari semua data penting. Alih-alih berhasil, rencana para siswa justru menjadi bumerang yang memberikan guru kesempatan untuk mengendalikan mereka. Guru kemudian meminta mereka untuk berjanji saat pelajaran terbuka keesokan harinya, agar tidak lagi melanggar aturan yang ditetapkan oleh orang tua dan guru. Jika tidak, ia akan melaporkan perilaku mereka ke sekolah, yang bisa berujung pada pengusiran. Sadar bahwa mereka tak bisa melawan guru, Kazumi mengusulkan ide baru. Daripada terus melawan tanpa hasil, mengapa mereka tidak jujur kepada orang tua dan mengakui kesalahan mereka? Hanya dengan menyampaikan perasaan dan pemikiran mereka, orang tua mungkin akan memahami keputusan mereka. Meski ragu, para siswa setuju untuk mencobanya. Keesokan harinya, saat pelajaran terbuka dimulai, Kazumi menjadi yang pertama berdiri. Dengan penuh keberanian, ia mengakui kesalahannya kepada ibunya. Kazumi mengaku bahwa ia berbohong tentang hilangnya kuas lukis kakaknya.
karena tidak menyukai barang-barang lama milik kakaknya. Ia merasa cemburu karena ibunya sering memuji sang kakak yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Perasaan itu mendorongnya untuk melakukan apapun demi menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Kazumi mengakui bahwa meskipun ia dulu adalah anak yang lemah, semua tantangan yang dihadapinya telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat. Mendengar pengakuan Kazumi, beberapa siswa lain pun berdiri dan mengungkapkan kesalahan mereka kepada orang tua. Mereka berharap agar orang tua bisa menghormati keputusan mereka. Para orang tua terdiam, merenungkan kata-kata anak-anak mereka. Guru yang menyaksikan perubahan ini diam-diam merasa bangga, meski tetap menunjukkan sikap dingin seperti biasanya. Di tengah suasana itu, tak ada yang menyadari bahwa seseorang di antara kerumunan sedang memperhatikan semuanya dengan diam-diam. Setelah pengakuan yang jujur tersebut, hubungan antara para siswa dan orang tua mereka membaik. Orang tua mulai mengubah pandangan mereka, dan Kazumi pun akhirnya memahami maksud baik dari sang guru. Meskipun guru tetap terlihat dingin, kebahagiaan para siswa tidak terpengaruh. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin guru mereka tidak seburuk yang mereka pikirkan. Hanya saja, caranya mendidik berbeda dari yang lain. Saat suasana kelas mulai membaik, tiba-tiba guru dipanggil oleh kepala sekolah untuk berbicara. Kepala sekolah yang biasanya mendukungnya sepenuhnya kali ini meminta agar dia lebih lembut dalam menangani siswa. Ternyata, ada siswa yang diam-diam melaporkan guru ke dinas pendidikan karena perlakuan berbeda terhadap siswa. Masalah ini telah menarik perhatian pihak berwenang, dan kali ini kepala sekolah mungkin tidak bisa melindunginya lagi. Namun, guru tetap teguh pada metodenya dan menolak untuk berubah. Ketika kembali ke kelas, guru justru menjadi lebih tegas. Dia menyita semua barang yang tidak berkaitan dengan pelajaran, termasuk boneka kesayangan Yusuke. Setelah jam sekolah usai, Kazumi menemui guru untuk memohon agar boneka itu dikembalikan, karena boneka tersebut adalah hadiah paling berharga dari ibunya. Namun, guru dengan tegas menjawab, jika itu begitu penting, seharusnya tidak dibawa ke sekolah. Kazumi mencoba memahami maksud guru yang mungkin ingin mendidik mereka agar tumbuh melalui tantangan. Tetapi sang guru membalas bahwa Kazumi terlalu berlebihan menafsirkannya. Ketika Kazumi pulang ke rumah, tiba-tiba petugas dari dinas pendidikan datang untuk menanyakan situasi di sekolah. Mereka meminta Kazumi menjawab dengan singkat, hanya iya atau tidak. Meski ingin menjelaskan maksud tindakan guru, Kazumi tidak diberi kesempatan. Keesokan harinya di sekolah, Kazumi mendengar bahwa hampir semua orang tua telah menyampaikan keluhan mereka kepada guru. Meski begitu, para siswa justru merasa bahwa guru tersebut adalah sosok yang baik, karena berkat didikan kerasnya, mereka semua mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk membuktikan dugaan mereka, para siswa memutuskan untuk bertanya beberapa pertanyaan sensitif saat inspeksi dari dinas pendidikan. Pertanyaan pertama datang dari Hikaru, yang dengan lantang bertanya, "Mengapa kita harus belajar?" Guru menjawab dengan tenang, "Belajar bukan hanya untuk ujian, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menumbuhkan semangat ingin tahu akan pengetahuan." Jawaban ini membuat para siswa memahami bahwa tujuan belajar bukan sekadar nilai, tetapi membangun karakter dan kemampuan mereka untuk menghadapi dunia. Agar bisa menghadapi dunia dengan lebih baik, para siswa bertanya, "Mengapa guru begitu tegas kepada kami?" Guru menjawab, "Ketika kalian dewasa, tantangan yang kalian hadapi akan jauh lebih besar. Jika kalian tidak bisa menghadapi kesulitan kecil ini, maka akan sulit bagi kalian untuk bertahan di dunia ini." Jawaban guru begitu tegas dan tak terbantahkan, tetapi Kazumi, yang penuh semangat, tiba-tiba berkata, "Guru pernah mengatakan bahwa kebahagiaan hanya milik segelintir orang, tapi menurut saya, kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Kami berjumlah 24 siswa, dan kami memiliki 24 jenis kebahagiaan yang berbeda. Namun, kebahagiaan seluruh kelas kami berasal dari didikan baik hati Anda. Kami semua bisa merasakan bahwa Anda adalah guru yang baik." Guru tidak membantah ucapan Kazumi, melainkan memberikan tatapan penuh penghargaan atas pemikirannya yang mandiri. Petugas yang hadir tampaknya telah menemukan jawaban mereka. Setelah semua orang meninggalkan kelas, guru duduk sendirian, termenung di depan kelas yang kosong. Namun, tiba-tiba ia pingsan di depan kelas. Beruntung, ia segera ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata selama berbulan-bulan, guru tersebut telah bekerja keras siang dan malam, yang akhirnya membuat kesehatannya menurun drastis. Ketika kepala sekolah mengunjungi rumah guru untuk mencari keluarganya, mereka terkejut melihat kondisi rumahnya yang gelap dan sempit, mirip gudang. Di dalam rumah itu, tersimpan catatan detail tentang setiap siswa, termasuk barang-barang yang disitanya, yang telah diberi label waktu pengembalian dengan rapi. Saat itulah semua orang menyadari bahwa perhatian guru terhadap murid-muridnya jauh melebihi perhatian orang tua mereka sendiri. Para siswa merasa khawatir dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Namun, mereka terkejut karena guru itu sudah tidak ada di sana, bahkan telah pindah rumah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah label pengembalian boneka Yusuke. Tidak ada yang tahu kemana guru itu pergi, dan ketakutan akan kemungkinan tidak bisa bertemu lagi mulai menghantui mereka. Dalam situasi yang penuh kecemasan, Yusuke mendapatkan ide. Ia berpikir untuk sengaja mencari masalah dengan para berandalan, berharap guru mereka akan muncul untuk melindungi mereka. Namun,
Situasi malah di luar kendali, dan saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar guru mereka kembali dan membantu mereka sekali lagi. Seperti yang diharapkan, sosok yang begitu akrab muncul. Guru itu sendirian menghadapi sekelompok orang dalam pertempuran sengit. Meskipun akhirnya berhasil membalikkan keadaan, ia terluka parah dalam prosesnya. Ide nekat Yusuke telah menyebabkan guru itu terluka, dan dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Setelah kembali ke sekolah, kepala sekolah atas desakan kepala bagian meminta guru tersebut untuk mengundurkan diri karena insiden pertarungannya di jalanan telah menjadi sorotan besar media. Namun, guru itu bersikeras untuk mengajar kelasnya yang terakhir. Dengan tubuh penuh luka, ia memasuki kelas. Yusuke yang dipenuhi rasa bersalah menangis dan meminta maaf. Tak lama kemudian, seluruh siswa berdiri dan menyampaikan permintaan maaf mereka yang tulus. Tetapi, guru tetap teguh pada prinsipnya. Kesalahan tetap harus ada konsekuensinya, katanya. Semua orang harus berdiri sampai kelas selesai, dan besok kalian harus menyerahkan laporan introspeksi. Saat itu, kepala bagian masuk ke kelas dan menyatakan bahwa guru itu tidak seharusnya memperlakukan siswa seperti itu, apalagi ia bukan lagi wali kelas mereka. Para siswa pun menyadari bahwa guru mereka tidak akan lagi mengajar mereka. Kesadaran ini membuat mereka terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Guru yang tetap tenang berkata, dalam hidup akan selalu ada rintangan dan kesulitan. Jangan pernah kehilangan kepercayaan diri. Percayalah, masih ada banyak hal indah di sekitar kita. Lihatlah bintang-bintang yang berkilauan di langit, atau kupu-kupu kecil yang menari di antara bunga-bunga. Rasakan keindahan yang ada di sekitar kalian. Mendengar kata-kata tersebut, seluruh siswa menangis. Namun, kepala bagian memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir guru itu. Meskipun begitu, guru tetap bersikeras menyampaikan pesan terakhirnya. Selama ini meskipun terlihat tegas dan keras, matanya sekarang dipenuhi air mata. Ia hanya ingin menjadi tembok yang kokoh bagi para siswa, menghadapi segala kesulitan demi mereka. Tembok itu akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup sendiri. Ia rela tidak dipahami, bahkan jika harus ditinggalkan oleh dunia, asalkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sebelum pergi, kepala sekolah berusaha menggunakan koneksi pribadinya untuk mencarikan pekerjaan lain bagi guru tersebut. Namun, guru itu menolak, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan dunia pendidikan, karena ia percaya bahwa pendidikan dapat menciptakan keajaiban. Baginya, menjadi guru yang sempurna di masa depan bukanlah hal yang paling penting. Setelah kepergian sang guru, kepala bagian sementara menggantikan mengajar. Kepala sekolah awalnya mengira para siswa akan menunjukkan ketidakpuasan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Para siswa dengan tenang menunggu kelas dimulai, dan setiap kali ada pertanyaan, mereka mengangkat tangan untuk menjawabnya. Tatapan mata mereka seakan menyampaikan bahwa di hati mereka sudah ada sosok guru yang tak tergantikan. Hari kelulusan pun tiba. Semua orang tua siswa diundang, kecuali Yusuke, yang harus menghadiri acara itu sendirian. Saat Yusuke berusaha tampak tenang, Kazumi melihat seorang wanita yang datang sambil memeluk boneka Yusuke. Yusuke tertegun. Wanita itu adalah ibunya, yang sudah 7 tahun tidak pernah ia temui. Air mata mulai menggenang di mata Yusuke. Ia hampir tak percaya bahwa ibunya benar-benar hadir. Dengan bantuan Kazumi, Yusuke perlahan berjalan mendekati ibunya. Sang ibu, dengan rasa bersalah, mengakui bahwa gurunya telah mencarinya kemana-mana, dan bahkan menegurnya karena kurang peduli terhadap putranya. Kesadaran itu membuat sang ibu bertekad untuk menghadiri upacara kelulusan anaknya. Meskipun berhasil membantu murid-muridnya tumbuh dewasa, guru tersebut tidak bisa menghadiri upacara kelulusan mereka. Ketika pintu aula dibuka, semua orang menunggu kedatangannya, tetapi ia memilih kembali ke kantor. Di sana, ia menyalakan komputer dan mulai menghapus semua catatan kesalahan murid-muridnya, seolah-olah itu adalah caranya mengakui dan menghargai perkembangan mereka. Setiap catatan tersebut menyimpan cerita perubahan dari masing-masing siswa. Guru itu tidak hanya berhasil mendidik sekelompok siswa yang luar biasa, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan rasa puas dalam proses tersebut. Saat berdiri di depan pintu aula kelulusan, ia sangat ingin melihat murid-muridnya sekali lagi. Namun, keberanian untuk melangkah masuk tak kunjung muncul. Ia tetap berada di luar, menyimpan keinginannya dalam diam. Guru itu tidak tahu bagaimana menghadapi para muridnya dan tidak ingin meninggalkan kesedihan perpisahan. Saat ia berencana pergi, kepala sekolah tiba-tiba menemukannya. Ternyata guru tersebut sengaja dipanggil untuk mengambil komputernya, tetapi sebenarnya kepala sekolah berharap ia dapat menghadiri upacara kelulusan. Sebelum guru itu pergi, kepala sekolah memuji dedikasinya yang luar biasa dalam mendidik. Kepala sekolah mengatakan bahwa setelah ia mengajar kelas tersebut, tidak ada satupun siswa yang datang terlambat, tidak ada yang menyia-nyiakan makanan, dan semua siswa belajar lebih giat daripada sebelumnya. Lebih penting lagi, seluruh siswa berhasil masuk ke sekolah menengah impian mereka. Mendengar bahwa murid-muridnya tidak mengecewakannya, guru itu merasa hatinya penuh dengan kepuasan. Guru itu kemudian memasuki kelas untuk terakhir kalinya. Barisan meja dan kursi yang kosong mengingatkannya bahwa masa-masa indah di sekolah dasar telah berakhir, dan kehidupan baru di sekolah menengah telah dimulai.
Saat ia sedang merenung dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba lampu kelas menyala. Semua muridnya masuk ke dalam kelas, mengejutkannya. Ternyata upacara kelulusan belum benar-benar selesai. Kepala sekolah telah membawa mereka untuk bertemu dengan sang guru. Dengan penuh semangat, Kazumi berkata, "Kami telah menyiapkan sesuatu. Tolong tetap di sini dan lihatlah." Para siswa membawa masuk sebuah papan besar yang tertutup kain hitam. Saat kain itu dibuka, ternyata itu adalah karya kelulusan mereka. Mereka menambahkan gambar guru mereka di sebelah karakter tulisan persahabatan, menyiratkan bahwa kelas mereka hanya lengkap dengan kehadirannya. Guru itu sangat tersentuh oleh pemandangan tersebut, tetapi ia menahan air matanya, tetap mempertahankan ekspresi dingin. Namun, setiap muridnya dengan air mata yang berlinang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka merasa beruntung memiliki guru yang begitu baik dan akhirnya menyadari betapa sulitnya tugas sang guru selama ini. Melihat murid-muridnya menangis, guru itu dengan suara dingin berkata, "Kenapa kalian mengatakan hal-hal tidak penting seperti ini?" Ia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat ia hendak melangkah keluar, ia mendengar para siswa menyanyikan lagu perpisahan untuknya. Akhirnya, guru itu tidak mampu menahan emosinya lagi. Ia mengangkat kepalanya dan diam-diam menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Air mata Ibu Maya mengandung rasa perpisahan yang mendalam, namun juga kebahagiaan karena melihat perkembangan anak-anak didiknya. Untuk memastikan murid-muridnya tidak menjadi bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca, ia sengaja menampilkan diri dengan sikap dingin. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menghadapi tantangan dengan keberanian. Metode pendidikan yang berbeda yang diterapkan oleh guru itu bertujuan untuk membantu para murid tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat seperti pohon besar yang kokoh. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama sangat singkat, ikatan yang terbentuk sangatlah mendalam. Kazumi pun memulai kehidupan di sekolah menengahnya. Saat hendak berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan sosok yang sangat dikenalnya di pintu gerbang sekolah. Kazumi berlari dengan penuh kebahagiaan mendekatinya dan melihat sosok yang penuh semangat itu, Ibu Maya seolah melihat kembali dirinya di masa lalu. Ia tidak lagi tampak dengan wajah yang dingin dan penuh ketegasan. Sebaliknya, senyuman hangat kini menghiasi wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Film ini memberikan pandangan baru tentang arti pendidikan. Mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus mampu berdiri tegak, menghadapi masalah dengan keberanian, dan tidak memilih untuk menghindar. Dengan berani menghadapi ketakutan dan bertanggung jawab atas hidup kita, dan percaya setiap orang akan bisa bersinar dengan cemerlang. Apakah kalian menyukai guru seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel Drama Populer agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya.